Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu sampai sana? Terdengar? Terdengar Ibu, jelas. Alhamdulillah. Ya, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, tolong semuanya dinyalakan kameranya, karena Ibu mau lihat wajahnya yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik supaya terlihat. Ya, selama pembelajaran kamera tetap dinyalakan. Ya, bismillah. Hari ini kita masih bertemu melalui media online, tapi semoga walaupun melalui media online tidak mengurangi semangat belajar sholih dan sholihah, tetap selalu semangat. Jadi nanti ketika Ibu Guru tanya apa kabarnya, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi semuanya di unmute ya, ininya apa namanya, audionya. Siap? Oke, Bu. Apa kabar sholih dan sholihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Alhamdulillah, Akbar. baik Ibu. Wah, Asri nggak menyimak Bu Guru nih, tadi Bu Guru ngomong apa? Ya. Ya, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita pasti memulai dengan berdoa. Jadi Bu Guru minta keberaniannya salah satu dari teman-teman untuk memimpin doa teman-teman yang lain. Siapa yang berani dan mau mengajukan dirinya? Saya, Bu. Astri Ibu. Waduh. Untuk hari ini Niken dulu ya, Asri di pertemuan selanjutnya. Ya, ayo Niken silahkan dipimpin teman-temannya. Oke, sebelum belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Niken. Setelah kita berdoa, seperti pembelajaran seperti biasa, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Di sini Ibu Guru mempunyai videonya, jadi sambil Ibu Guru memutar videonya, kalian tolong di-unmute dan sambil mengikuti nyanyiannya. Siap ya? Garuda Pancasila. Ayo suaranya dinyalain. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, lagi ya. akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju. Ayo maju, maju.
ya. Semoga setelah sambil kita bernyanyi bisa menambah semangat teman-teman semua. Ya, selanjutnya Bu Guru mau sebelum kita belajar pembelajaran baru lagi hari ini, mau mereview sedikit tentang pembelajaran di hari kemarin atau pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama kita ada cerita tentang gagak, ya enggak? Di pembelajaran sebelumnya kita membacakan cerita tentang gagak, terus kita juga sama-sama mengisi teka-teki silang, terus juga kita menjumlahkan harga barang. Jadi ada soal cerita tentang seseorang yang membeli barang, terus kita sama-sama menjumlahkan harga barang tersebut. Ya, semoga pembelajaran yang kemarin tetap diingat ya, teman-teman ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Ya. Kita lanjut ke pembelajaran keempat. Boleh dibuka di buku tematik teman-teman semua. Ada di halaman pertamanya di pembelajaran keempat itu ada semacam paragraf tentang upacara Hari Sumpah Pemuda. Ini Bu Guru tetap menampilkan di PowerPoint, tapi kalau bisa teman-teman tetap membuka bukunya di rumah. Ya. Ibu Guru mau minta tolong untuk dibacakan. Tadi Niken sudah memimpin doa, sekarang coba Ibu Guru minta Astri untuk membacakan. Bisa Astri? Bisa, Bu. Lihat, udah ketemu halamannya? Belum, Bu. Halaman berapa, Bu? Halaman di pembelajaran keempat, halaman pertamanya. Itu, Bu? Bentar, Bu. Oke. Oke, Bu. Ya. Ayo, tolong. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Ya, di sini Bu Guru ada memberi garis bawah di kata Sumpah Pemuda. Jadi ini menjadi topik menjadi topik pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Sudah berganti slide-nya? Sudah, Bu. Nah, di sini Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda pasti anak-anak pernah sering ya kita memperingati Hari Sumpah Pemuda di sekolah, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Jadi buat apa sih Bu kita tuh memperingati Hari Sumpah Pemuda? Ya, jadi Sumpah Pemuda itu untuk mengingat kembali perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang menjajah bangsa Indonesia. Jadi sebagai penghormatan, jadi kita kan dulu Indonesia itu dijajahnya itu sangat lama. Jadi supaya kita dengan kenikmatan kita yang sudah ada sekarang, jadi pada tanggal 28 Oktober sudah selayaknya sebagai masyarakat Indonesia kita untuk mengingat kembali, jadi mengingat kembali bagaimana pejuang-pejuang Indonesia pada zaman dahulu untuk melawan penjajah-penjajah Indonesia. Di sini ada naskah Sumpah Pemuda. Terlihat tidak? Kalau tidak terlihat di halaman teman-teman ada. Terlihat, Bu. Terlihat.
Di sini di naskah Sumpah Pemuda itu ada 3 bait. Ada 3 bait dan ada 3 topik. Pasti teman-teman pernah dengar. Ibu guru bacakan ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, bait kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, ada 2 orang yang Bu Guru tunjuk untuk membacakan. Tolong dibacakan ya. Yang pertama Niken. Tolong dibacakan naskah Sumpah Pemudanya. Terlihat Niken? Boleh Astri Niken, dulu deh. itunya. Oke. Naskah Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Lanjut. Aku lagi, Bu. Apa Niken? Iya, sampai bawah. Iya. Oke. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, terima kasih Astri. Niken sudah terdapat sinyalnya? Wah, Niken kayaknya kendala sinyal ya. Ya sudah, nggak masalah. Kita lanjut ya. Semoga Niken di perjalanan nanti ada terdapat sinyalnya. Nah, di sini Bu Guru tadi teman-teman sudah membacakan. Jadi di sini ada salah satu teman kita di lain tempat atau di lain pulau itu membacakan naskah Sumpah Pemuda dengan suara yang sangat-sangat tegas. Coba disimak ya. Namanya Khalifah Sakti, SDIT Pluit Raya. Ini naskah pemuda yang asli seperti ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cece dari SDIT Pluit Raya kelas 2B. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi tuh bagaimana teman-teman itu tadi ada teman kita namanya Khalifah kalau nggak salah itu membacakan tadi Sumpah Pemudanya dengan dengan suara yang sangat-sangat tegas ya. Kalau bisa nanti anak-anak ibu bisa mempraktekkan tuh seperti itu, membacakan Sumpah Pemuda dengan suara yang tegas. Jadi benar-benar bangga dengan bangsa Indonesia. Itu ya. Kita lanjut. Baik, Bu. Kelewat. Di sini ada 5 pertanyaan. Mungkin di buku anak-anak juga ada. Di sini pilihlah persamaan kata yang tepat. Jadi tadi di
paragraf yang sudah kita baca, terus juga di naskah Sumpah Pemuda tadi. Jadi di sini ada kata-kata yang mungkin agak kurang anak-anak tuh kurang, kalian itu kurang paham tuh sebenarnya maksud dari kata itu apa. Jadi sama-sama kita kupas masing-masing ya. Yang pertama, satu, tanah air. Niken tahu maksud dari tanah air artinya apa? Tanah kelahiran, tanah liat, atau tanah subur? Tanah kelahiran bukan, Bu. Iya benar. Ya, maksud dari tanah air itu bukan tanah subur ya, karena ada kata airnya bukan berarti subur. Jadi maksudnya dari tanah kelahiran. Yang kedua, bangsa asri. Apa itu bangsa? Bangsa itu masyarakat ya, Bu? Iya, benar. Jadi bangsa Indonesia artinya berarti masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sumpah. Apa itu sumpah, Niken? Kalau salah jangan domain ya, Bu. Enggak dong. Apa sumpah? Ikrar, Bu. Iya. Kata aku benar nggak, Bu? Iya, benar. Ya, jadi sumpah itu kalau kita bersumpah berarti sama aja kita berikrar. Yang keempat, tadi itu ada di paragraf yang pertama, khidmat. Apa itu khidmat, Astri? Khidmat itu khusyul. Khusyul. Maksudnya khusyuk ya itu ya. Elegan. Oh, Khusyuk. Ibu salah tulis ya? Iya, maaf ya. Khusyuk itu Ya, Bu, tidak maksudnya. apa-apa. Oke. Khusyuk itu tahu nggak khusyuk yang kayak apa tuh? Khusyuk itu nggak tahu, Bu. Emang apa? Niken tahu khusyuk? Enggak, Bu. Oh, khusyuk itu kayak kita pas sholat tuh. Boleh nggak pas sholat bercanda-bercanda? Nggak boleh, Bu, Nggak. dosa. Iya, dosa, benar, bagus. Jadi khidmat itu kayak gitu. Jadi pas ketika kita sholat sama seperti itu. Jadi nggak ada bercanda-bercanda. Jadi benar-benar khidmat atau khusyuk. Itu keadaannya seperti itu. Yang kelima, bersatu. Tadi terakhir yang jawab Asri ya. Sekarang Niken bisa jawab yang kelima, bersatu. Bersatu berarti berkelompok ya, Bu. Iya, berkelompok. Ya, alhamdulillah pinter-pinter ya. Lanjut ke selanjutnya ada paragraf lagi yang baru tentang mengenal perbedaan suku. Jadi tadi kita udah belajar tentang Sumpah Pemuda, sekarang kita tentang perbedaan suku. Boleh dibacakan, dibagi dua aja ya paragrafnya ya. Sampai pertama Niken dulu, tadi Niken belum membaca. Sampai Jawa Barat, sampai Jawa Barat ya Niken. Oke, Bu. Kedengeran nggak, Bu, suaranya? Iya, terdengar, alhamdulillah. Dibaca ini ya, Bu ya? Ya, dibaca. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Ya, silakan dilanjut Asri. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Iya, benar ya. Jadi di Indonesia itu terdapat berbagai macam suku. Jadi ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali, dan masih banyak suku-suku lain yang ada di Indonesia. Di sini ada beberapa contoh dan gambar. Di sini ada namanya. Siti berasal dari Jawa, yaitu berarti suku Jawa. Di sini Dayu berasal dari Bali, yaitu suku Bali. Beni berasal dari Sumatera Utara, yaitu suku apa Sumatera Utara? Suku Batak di Sumatera Utara. Edo berasal dari Papua, itu suku Papua.
Leni berasal dari Kalimantan, yaitu suku Dayak dari Kalimantan. Kelihatan ya gambarnya ya? Ya, Bu. Di sini ada pertanyaan lagi nih. 5 pertanyaan lagi dari tadi gambar-gambar tadi yang udah Ibu tampilkan. Yang pertama, nomor pertama, Siti berasal dari, nih Ibu kasih contekan nih, di halaman pertama. Jadi Siti berasal dari Jawa, mana? Bu. Jawa. Dari Jadi, Jawa. jawabannya apa? Jawa. Iya, benar. Yang kedua, Edo berasal dari mana? Papua. Papua. Jadi nomor 2 Papua. jawabannya apa? D, Bu, D. Dodol. Ya, tadi nggak kelihatan, Bu. Ya, sinyalnya ya Niken. Udah kelihatan muka Bu Guru sekarang? Iya. Udah tadi, udah. Udah. Sekarang nomor 3, Dayu berasal dari mana? Bali. Bali. Berarti huruf C ya. C. Terus yang keempat, Beni berasal dari Sumatera Sumatera Utara. Utara. Berarti Sumatera Utara. jawabannya B. Yang kelima, Leni berasal dari Kalimantan. Berarti jawabannya E. Ya, pinter ya kalian ya. Nih, terus yang terakhir, Bu Guru punya pertanyaan yang Bu Guru minta jawabannya. Kira-kira kalau kalian ditanya seperti ini, bagaimana sikap kita terhadap teman-teman kita yang berbeda suku atau daerah asal? Jadi kan tadi Bu Guru udah bilang ya, di Indonesia tuh banyak sukunya, ada suku Jawa, Sunda, apalagi tadi Bali, ada apa lagi? Papua, Kalimantan, dan sebagainya yang banyak. Nah, jadi kalau misalnya Niken ketemu teman nih, ternyata temennya berasal dari Papua, gimana sikapnya tuh sama temennya? Nggak boleh dimusuhin, Bu, harus bareng-bareng temenannya. Tapi kan beda sukunya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, harus bareng-bareng. Terus kalau Asri tiba-tiba ketemu temennya yang berasal dari Bali, harus ditemenin nggak? Menghargai ya, Bu, ya? Iya, benar. Iya, menghargai. Kenapa harus dihargai? Karena kan kita masih sama-sama bangsa Indonesia, Bu. Kita harus Masya. saling menghargai. Iya, benar. Ya, pintar ya. Iya, begitu. Jadi, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap saling menghargai seperti yang tadi kalian sampaikan. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di akhir pertemuan. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Ada dua topik yang kita pelajari hari ini apa aja? Yang pertama apa, Niken? Tentang saling menghargai. Iya tuh Asri malah yang pertama duluan. Saling menghargai, terus apa lagi? Tentang Sumpah Pemuda. Kapan tanggal Sumpah Pemuda tuh? Bu Guru kasih contekan. Oktober 28 Oktober. Jadi nanti kalau tiba-tiba misalnya ada ibu guru yang nanya kapan nih Sumpah Pemuda atau pas tanggal 28 Oktober. Sekarang hari apa ya? Berarti anak-anak udah pada tahu ya. 28 Oktober itu kita hari memperingati Sumpah Pemuda. Ya. Alhamdulillah ya, Bu. Tuntas pembelajaran hari ini. Insya Allah di pembelajaran selanjutnya Ibu Guru akan mereview lagi. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, teman-teman di rumah tetap melihat-lihat, tetap mengulang-ulang pembelajaran pada hari sebelumnya. Bisa ya?
Ya, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu guru stop share dulu. Masih full tim? Setelah kita selesai, full tim insya Allah ya. Ya, Bu. Siap. Masih. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Makasih ya, Bu. Yuk, sama-sama.